Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Lamzaran dengan NPM 243510343. Untuk video kali ini, saya akan mencoba mempelajari HTML secara teori. Di sini menggunakan web petani kode yang judul Belajar HTML dari Nol, Pengenalan Dasar HTML untuk Pemula. HTML memang bahasa yang wajib dipelajari bagi yang mau menjadi web developer, karena HTML merupakan bahasa dasar untuk membuat web. Saya yakin kamu sudah pernah mendengar HTML sebelumnya, tapi tidak ada salahnya membaca kembali artikel ini. Pada tutorial ini, kita akan benar-benar membahas dari apa. Apa itu HTML? HTML atau Hypertext Markup Language merupakan sebuah bahasa markup untuk membuat halaman web. Jadi HTML itu merupakan sebuah bahasa yang menggunakan markup atau penanda untuk membuat halaman web. Penanda atau markup ini nanti akan kita sebut dengan tag. HTML berperan untuk menentukan struktur konten dan tampilan dari sebuah web. Kalau kita ibaratkan, HTML itu seperti batu bata untuk membangun rumah. Batu bata dapat disusun hingga menjadi fondasi dasar. Dalam membuat halaman web, HTML tidak sendirian. Ada bahasa lain menjadi pelengkapnya, yakni CSS dan JavaScript. CSS adalah bahasa khusus yang digunakan untuk memperindah tampilan web. Lalu JavaScript bertugas untuk membuat halaman web jadi hidup karena dengan JavaScript kita dapat menentukan fungsi-fungsi maupun efek yang akan diterapkan di dalam website. Selanjutnya sejarah dan asal-usul dari HTML. Belajar HTML tidak cukup, kita perlu karena banyak orang yang membutuhkan HTML tapi tidak mengubah HTML ciptakan. HTML dimulai pada tahun 1980 lembaga CERN, singkatan dari bahasa Prancis Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire. Bersama peneliti berjumlah pada 10.000 orang bekerja dengan software berbeda. Proyek Inquirer 23 Juni 1980. 1991 HTML Text. Pada 1993 Juni HTML 1.0. Bahasa markup yang akan ditampilkan dan dibaca oleh web browser. Selanjutnya pada tahun November 1995 bulan November tanggal 24 HTML 2.0. Dan selanjutnya ada yang namanya perang web browser 1 atau browser war. Selanjutnya pada tahun 1998, 24 April, muncul HTML 4.0 yang menunjukkan dari draft HTML yang baru, yakni HTML 4.0. Dilakukan penyempurnaan penulisan tag mendukung CSS secara penuh yang menambahkan fitur multimedia. Catatan perubahan lengkapnya bisa dibaca bla bla bla. Lalu pada Januari 2000, XHTML 1.0, singkatan dari Extensible Hypertext Markup Language. Lalu pada 22 Januari 2008 ada yang namanya HTML5. Selanjutnya dibuat oleh CERN. Para peneliti di CERN membutuhkan sebuah cara atau sistem agar bisa saling berbagi dokumen hasil penelitian. Yang masuk dalam membuat dokumen HTML pertama. Mulai dengan membuka teks editor lalu tuliskan kode tersebut. Setelah itu simpan dengan nama, coba ya, teks notepad. Coba ini. Terus simpan dengan nama Hello World HTML.
Halo, buat ingin Hello World sebenarnya buat kamu yang menggunakan Notepad di Windows, simpanlah hafal nama dengan tanda petik agar ekstensi HTML bukan TXT. Alah, oh, di sini. Atau kamu bisa aktifkan fitur extension. Sekarang cobalah buka file Hello World HTML dengan web browser, maka hasilnya seperti ini. Kini giliran saya menjelaskan waktu kode di atas. Yang pertama itu ada ekstensi file HTML. Setiap file HTML harus berekstensi HTML atau XHTML untuk XHTML dan .htm saja. Jika tidak menggunakan ekstensi ini, maka tidak akan bisa dibaca oleh browser. Contohnya seperti nama filenya adalah hello world txt. Sudah jelas ini bukan file HTML, melainkan sebuah file teks biasa, maka browser akan menampilkan isi file tersebut apa adanya. Kedua, nama khusus untuk homepage. Jika kamu ingin membuat halaman untuk homepage, maka sebaiknya gunakan nama index.html karena ia akan otomatis dibuka saat website dikunjungi. Bukan www.petani.com, maka file HTML yang akan dibuka adalah index.html yang berada di server petani kode. Tiga, hindari beberapa hal ini. Penggunaan spasi. Nama HTML biasanya akan tercantum pada URL, maka sebaiknya hindari menggunakan spasi pada nama file HTML agar URL yang dibentuk lebih bagus. Spasi pada URL biasanya akan otomatis diubah menjadi 20%. Sebagai ganti spasi, gunakan tanda min dan underscore. Berikan nama file HTML dengan file yang biasa. Hindari penggunaan huruf besar, campuran dari huruf besar dan kecil, dan juga menggunakan simbol. Contoh Hello World HTML. Meskipun nama ini bisa valid, tapi kurang bagus untuk dibaca, baik oleh manusia maupun mesin. Berikutnya akan mempelajari tentang kode-kode HTML. Untuk struktur data HTML, bagian untuk tab HTML itu merupakan bagian deklarasi tab dan versi HTML. Sedangkan tag pembuka untuk HTML wajib ada di setiap dokumen HTML. Tag untuk membuat judul atau title web itu head title belajar HTML 01. Head itu bagian head, body bagian body. Untuk membuat paragraf. Kalau kita perhatikan, struktur data kode HTML terdiri dari tiga bagian penting, deklarasi, head, dan body. Untuk bagian pertama itu adalah deklarasi. Deklarasi merupakan hal yang untuk menyatakan tipe dokumen dan versinya. Pada contoh di atas, kita menyatakan dokumen ini bertipe HTML dan versinya adalah HTML5. Nah, untuk HTML4, beda lagi deklarasinya. Contoh untuk HTML 4.1, seperti ini. Lalu apakah boleh kita menuliskan kode doctype HTML ini? Boleh-boleh saja dokumen HTML yang akan tetap bisa dibuka di web browser. Tapi nantinya akan melanggar aturan standar yang buat W3C. Oh ya, kita bisa juga mengecek apa HTML sudah benar atau tidak di HTTP validator. Aduh, address. Ini bukan ini. Oh, bukan. Atau ini. Hmm, error disebabkan karena tidak ada deklarasi doctype. Juga yang di bawah tag deklarasi doctype HTML terdapat tag pembuka untuk HTML, yaitu HTML, lang, dan end. Tag HTML wajib ada di setiap dokumen HTML. Pada tag ini kita memberikan atribut lang, language, and untuk menyatakan kalau konten dokumen HTML ini akan menggunakan bahasa Inggris. Nah, di dalam tag HTML ini terdapat dua tag penting lagi, yaitu tag head dan tag body. Setelah itu barulah terakhir tag HTML tutup dengan HTML. Yang kedua itu ada bagian head. Bagian head adalah bagian kepala dari HTML, dimulai dari tag head dan ditutup dengan head. Itu
Pada bagian hack biasanya digunakan untuk menuliskan tag-tag yang akan dibaca oleh mesin. Seperti tag meta untuk SEO, tag title untuk judul, tempat menulis kode CSS dan JavaScript, dan lain-lain. Ketiga itu di bagian body. Bagian body adalah bagian yang akan ditampilkan pada web browser. Penulisannya dimulai dari tag body dan tutup dengan body. Oh. Iya. Jadi akan banyak menggunakan berbagai macam tag. Dengan tag P, dan tag P merupakan tag yang digunakan untuk membuat paragraf. Kita akan coba baca web sebelahnya. Untuk peralatan belajar HTML itu text editor untuk menulis HTML dasar atau Notepad. Alat utama yang digunakan untuk menulis HTML adalah banyak text editor yang sedia, baik gratis maupun berbayar, seperti Notepad, Notepad++, Atom, Sublime Text, dan VS Code. VS Code sering direkomendasikan karena fitur-fitur yang mendukung berbagai bahasa pemrograman termasuk HTML yang sangat cocok bagi pemula belajar HTML dari nol. Yang kedua itu ada web browser untuk melihat hasil HTML. Setelah menulis HTML di text editor, web browser melihat hasil dari kode yang Anda tulis. Beberapa browser populer seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge berbagai dengan baik. Cukup buka file HTML di browser dan akan melihat halaman yang sudah Anda buat dengan HTML. Mengenai tag elemen atribut. Tag merupakan kode yang mengawali dan mengakhiri sebuah elemen di HTML. Biasanya ditulis di antara tanda kurung. Contohnya P untuk membuat paragraf, H1 hingga H6 untuk membuat judul. Tag awal biasanya memiliki bentuk seperti P, sedangkan tag penutup memiliki bentuk seperti /P. Elemen merupakan kombinasi dari tag pembuka, isi, dan tutup, dan tag penutup. Misalnya, P ini adalah sebuah paragraf, /P elemen terdiri dari tag pembuka, P teks ini adalah sebuah paragraf, dan tag penutup /P. Atribut merupakan informasi tambahan diberikan di dalam tag untuk memberikan properti tertentu pada elemen. Atribut biasanya ditambahkan dalam tag pembuka seperti href https:/contoh.com. Link ke contoh dalam contoh ini, href merupakan atribut yang menunjukkan alamat URL. Dua, memahami struktur data HTML. Struktur data HTML untuk tab HTML menandakan tipe dokumen ditempatkan di paling atas file HTML untuk menginstruksikan browser bahwa dokumen ini adalah HTML5. Selanjutnya ada HTML/HTML. Tag HTML merupakan elemen utama yang mengapit seluruh kode HTML. Semua kode lainnya harus berada di antara tag pembuka HTML dan tag penutup HTML. Selanjutnya ada head. Untuk memasukkan informasi penting seperti judul itu letak di tag. Sedangkan di body itu semua konten yang akan ditampilkan di browser akan ditulis. Selanjutnya menyiapkan editor HTML. Setelah memahami struktur dasar HTML, langkah berikutnya adalah menyiapkan teks editor untuk menulis kode HTML. Buku editor favorit Anda yang dan buat file baru. Yang keempat itu membuka web browser. Setelah membuka file HTML, buka file tersebut browser untuk melihat kode HTML Anda. Cukup klik kanan pada file HTML dan pilih Open With, lalu pilih browser yang Anda inginkan. Membuat halaman website pertama. Sebentar. Video capture. Display capture. Nah, di sini coba kita copy kodenya. Ctrl V itu melengkapi halaman website. Ctrl S. Ya, ketika dibuka ini nih. Oke. Setelah berhasil membuat halaman pertama, Anda dapat mendapatkan halaman lain seperti gambar, tautan, dan daftar. Misalnya untuk menambahkan gambar, Anda bisa menggunakan tag image seperti image gambar. Tambahkan elemen ini ke dalam body dan lihat hasilnya. Ini adalah cara sederhana untuk melengkapi tampilan website dengan elemen dasar, image. Tambahkan elemen ini ke dalam body. Gimana? Di mana notepad? Open with ke dalam body. Di sini.
Terus terus ini oh, muncul. Selanjutnya itu mengatur template halaman website dengan HTML. Untuk mengatur website yang lebih terstruktur, Anda bisa mengatur layout dasar seperti header, footer, dan main content. HTML menyediakan teks seperti header, footer, nav, section, dan contoh. Dan di sini ada contoh sederhananya. Template ini adalah dasar baik untuk memulai. Oke. Yang 8 itu ada memodifikasi kode warna HTML. HTML mendukung berbagai cara untuk menambahkan warna pada elemen yang menggunakan CSS. Anda bisa menambahkan atribut style langsung pada elemen HTML seperti style color blue paragraph dengan teks berwarna biru. Anda juga bisa menggunakan warna dengan kode hex, RGB, atau warna CSS, modifikasi warna yang membuat halaman lebih menarik. Selanjutnya, peralatan. Mungkin segitu saja untuk belajar HTML di video pertama. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.